video pelaksanaan praktek siklus kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Dewi ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa teman-temannya. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Nak Aswangga sudah memimpin berdoa. Apa kabar anakku hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku semuanya, terima kasih hari ini kalian sudah hadir sesuai kesepakatan yang telah kita buat. Namun sebelumnya Bu Dewi juga mau mengingatkan untuk kalian mengisi link presensi atau link absensi, silahkan dilihat dan diisi sesuai dengan nama dan juga kelasnya masing-masing. Sudah, Bu. Oh iya, kemarin kan Bu Dewi itu meminta kalian untuk membawa alat tulis, kemudian membawa kertas dan juga pensil warna. Apakah hari ini sudah dibawa semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu, bawa. Ya, terima kasih. Bagaimana kalau kita memberikan nama untuk kelompok kita? Apakah kalian setuju? Setuju, Bu. Setuju. Kalau setuju, silahkan sekarang yang punya usulan nama untuk kelompok kita, silahkan angkat tangannya. Usul namanya itu Phoenix, Bu. Karena Phoenix itu kan burung mitologi. Terus dia itu punya kekuatan dan punya bulu yang sangat indah gitu, Bu. Ya, bagus. Jadi sekarang kita sepakat nama kelompok kita adalah Phoenix. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kita hari ini mau melakukan kegiatan apa? Belum tahu. Jadi gini, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang dinamakan bimbingan kelompok. Tadi benar katanya Nak Mei. Bimbingan kelompok pada hari ini kita akan mengusung sebuah topik yaitu terkait dengan perencanaan karir ke perguruan tinggi. Bimbingan kelompok ini merupakan sebuah layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang di dalamnya itu terdapat sebuah kegiatan yang memungkinkan siswa untuk bisa mengatasi berkembangnya masalah yang sedang dihadapi. Selain itu juga di dalam kegiatan ini nanti kalian akan mendapatkan pengalaman dan juga informasi. Apakah penjelasan Bu Dewi ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang tahu apa sih kira-kira tujuan dari bimbingan kelompok ini? Belum, Bu. Belum tahu ya? Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Nah, kemarin itu banyak sekali yang WA dan juga datang ke ruang BK. Katanya masih bingung dan tidak tahu mau ambil jurusan atau perguruan tinggi yang mana. Akhirnya di sini Bu Dewi mengumpulkan kalian. Tujuannya apa? Supaya kalian itu bisa membuat perencanaan karir ke perguruan tinggi dengan baik. Sehingga nanti kalian di kelas 12 sudah tidak lagi mengalami kebingungan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tiap anggota kelompok itu harus menyimpan dan merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok. Kemudian kalian harus secara terbuka, secara bebas, sukarela, mengemukakan pendapat, ide, kemudian saran tentang apa saja yang kalian rasakan, kalian pikirkan tanpa ada rasa terpaksa dan juga tanpa ada rasa malu ataupun ragu-ragu. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Bu. Belum ada, Bu. Kegiatan hari ini nanti insya Allah akan kita laksanakan selama kurang lebih 50 menit. Nanti apabila dirasa kurang, kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemudian selain itu, supaya kegiatan ini bisa kondusif, bagaimana kalau kita membuat aturan yang kita sepakati bersama? Apa kalian setuju? Setuju. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Punya usul
Untuk aturan kelompok, silahkan mengangkat tangannya. Saya mau mengusulkan setiap anggota kelompok yang akan bertanya atau menjawab harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Baik, silahkan, mungkin ada yang mau menyimpulkan aturannya tadi? Kesimpulan aturan tadi itu Belum yang pertama itu setiap anggota kelompok yang akan bertanya atau menjawab itu harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Terus yang kedua, menghargai pendapat setiap anggota kelompok. Terus yang ketiga, tidak boleh menyela pendapat atau jawaban anggota kelompok. Kalau ingin berbicara harus menunggu yang lain selesai. Yang terakhir itu bersikap sopan dan santun. Sekarang Bu Dewi akan menjelaskan langkah-langkah apa saja nanti yang akan kita lakukan selama kegiatan ini. Jadi yang pertama tadi kita sudah mengawali dengan doa. Bu Dewi juga akan memberikan informasi terkait berbagai jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selain itu nanti kita juga akan membuat proyek, nanti kita akan mengevaluasinya bersama-sama. Apakah penjelasan Bu Dewi bisa diterima? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bagaimana kalau untuk saling kenal, kita memperkenalkan nama secara bergantian, tapi dilakukan dengan cara yang berbeda. Bu Dewi kasih contoh ya, contohnya seperti ini. Bagai embun pagi yang menyejukkan hati, halo, nama saya Dewi Putriani. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Silahkan dimulai. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli mangga. Nama saya Danindra Adiatma dari kelas 11 IPA 3. Buah kedondong, buah leci. Perkenalkan, nama saya Karunia Puspita Aji. Luar biasa perkenalannya dan cukup kreatif. Berikutnya, karena kita sudah saling kenal, Bu Dewi harapkan semuanya nanti bisa berperan aktif, kemudian bisa bekerja sama dan bersungguh-sungguh supaya kegiatan ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Bu Dewi punya satu permainan. Nah, permainannya ini saya namakan tirukan apa yang saya katakan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Kita mulai ya. Bebek, 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 itik. Bebek, 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 itik. Itik. Berapa kali Bu Dewi tadi menyebutkan bebek? 3 kali. Yo, tadi perintahnya apa permainannya? Menirukan apa menjawab pertanyaan? Ayo, kenapa tadi dijawab? Apakah kalian sudah siap untuk masuk ke langkah berikutnya? Siap, Bu. Siap, Bu. Kemarin kan Bu Dewi sudah meminta kalian untuk mengisi sebuah tes terkait minat yang ada di aplikasi. Apakah semuanya sudah mengisi? Sudah, Bu. Sudah. Ya, kalau sudah. Nah, Aswangga hasilnya apa kemarin? CSA, konvensional sosial artistik. Baiklah, di sini Ibu akan menayangkan video terkait dengan jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Setelah lulus SMA, MA ataupun SMK, itu kalian bisa memilih universitas, kemudian bisa memilih institut, sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademik. Itu tadi, jadi jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apakah ada pertanyaan dari penjelasan video tadi? Belum ada, Belum ada, Bu. Coba silahkan sekarang siapa yang mau menyimpulkan dari penjelasan video tadi? Silahkan angkat tangan. Jadi di Indonesia itu terdapat 5 jenis perguruan tinggi. Yang pertama itu universitas, lalu ada institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Ya, bagus sekali. Jadi benar yang dikatakan Aswangga tadi, bahwasannya di Indonesia itu ada 5 jenis perguruan tinggi. Sekarang kita akan membuat sebuah proyek terkait perencanaan karir dengan menggunakan teknik mind mapping. Ada yang tahu apa itu mind mapping? Belum tahu, Bu. Jadi karena banyak yang belum tahu,
Bu Dewi akan menjelaskan apa itu mind mapping dan kenapa sih kok kita pakai mind mapping, apa manfaat dan juga tujuan yang kita peroleh. Nah, mind mapping itu kalau kita gampangnya mengatakan itu merupakan sebuah peta konsep. Jadi kita nanti akan membuat sebuah konsep terkait perencanaan karir kita, karena apa yang kita pikirkan di otak, kalau kita tidak tuangkan, itu akan mudah lupa. Sehingga dengan menggunakan mind mapping, kita akan mudah mengingat. Kemudian kita juga terbiasa dalam membuat sebuah perencanaan tentang apapun. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, ini merupakan contoh mind mapping yang bisa kalian gunakan. Apakah bisa dipahami? Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi ini nanti sambil kalian mengerjakan, saya tampilkan lagi yang menjadi tipe-tipe tadi, penjelasan masing-masing tipe. Baik, sekarang kalau sudah, silahkan tolong hasilnya diperlihatkan ke kamera seperti ini. Contohnya, boleh diturunkan. Jadi nanti hasilnya itu nanti silahkan di-scan, kemudian dikirim ke Bu Dewi atau dikirim di grup WA. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Paham, Bu. Bu. Siap. Paham, Bu. Mungkin ada yang mau menyimpulkan hasil dari bimbingan kelompok pada hari ini. Silahkan mengangkat tangannya. Saya menyimpulkan melalui bimbingan kelompok ini, saya menjadi tahu jenis-jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan juga ada gambaran dan rencana mau kuliah di mana. Kita hari ini sudah melaksanakan sebuah kegiatan, sudah membuat sebuah proyek. Nah, harapannya kegiatan ini bisa membantu kita dalam membuat sebuah perencanaan karir ke perguruan tinggi. Sehingga kita tidak bingung lagi nanti setelah lulus SMA ini mau melanjutkan kemana. Hari ini kalian sudah cukup bagus dalam melaksanakan kegiatan, kerjasama yang bagus, juga kalian sudah bisa membuat perencanaan yang bagus, kalian juga cukup aktif dalam berpendapat. Nah, nanti Ibu akan membagikan link, isinya itu merupakan evaluasi. Kalian harus menjawab itu semua dengan jujur, dengan kondisi yang sebenar-benarnya. Ya, jadi tenang saja, evaluasi ini tidak ada yang namanya benar ataupun salah. Evaluasi ini nanti hasilnya juga tidak akan berpengaruh pada nilai kalian di sekolah. Bisa dipahami ya sampai sini? Bisa, Bu. Nah, Bisa, Bu. nanti linknya akan saya bagikan di grup WA. Maksimal pengisiannya sampai nanti jam 4 sore. Kira-kira kita kapan bisa bertemu di pertemuan berikutnya? Minggu depan saja, Bu, di waktu dan tempat yang sama. Sepakati ya, kita ketemu lagi minggu depan di jam dan waktu yang sama. Karena waktunya sudah hampir habis, Bu Dewi ingin 3 orang saja menyampaikan pesan dan kesannya. Terserah, nanti silahkan mengangkat tangan. Kesan saya mengikuti kegiatan hari ini sangat senang karena bisa menambah pengalaman buat saya untuk kedepannya. Bagus. Nah, terima kasih kalian hari ini sudah bekerja sama dengan baik, melakukan kegiatan ini dengan baik. Silahkan yang ingin memimpin teman-temannya berdoa mengangkat tangan. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nak Swangga, Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Kalian bisa melaksanakan aktivitas dan kegiatan kalian lagi. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.